Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kak Rudi Nopriansa. Di konten kali ini kakak akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSP. Jadi ya, di minggu-minggu kemarin kakak sudah membahas tentang persamaan linier satu variabel atau SPLSP. Ini di minggu kemarin. Silakan adik lihat di video-video sebelumnya. Video kali ini kakak akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSP. Kalau bentuk umum SPLSP itu AX plus B sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum PTLSP itu AX plus B lebih dari 0, AX plus B kurang dari 0, AX plus B lebih dari atau sama dengan 0, AX plus B kurang dari atau sama dengan 0. Ini bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. Sedangkan ini bentuk umum persamaan linier satu variabel. Jadi yang membedakan SPLSP dengan PTLSP, persamaan dan pertidaksamaan, yang membedakannya hanya di notasinya. Kalau dia persamaan itu sama dengan, sedangkan pertidaksamaan itu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Berikut ini ada sifat-sifat pertidaksamaan dalam menyelesaikan masalah atau soal-soal tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Kita harus tahu sifat-sifat pertidaksamaannya terlebih dahulu. Ada 3. Yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sifat kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi kalau dia dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang positif, maka pertidaksamaannya tetap, tidak berubah artinya. Sifat ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif. Nah, ini kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah. Nah, kalau dia tadinya kurang dari, berubah menjadi lebih dari. Kalau dia tadinya kurang dari atau sama dengan, berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitupun sebaliknya. Jadi konsep dasar dalam penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, kita harus tahu dulu sifat-sifatnya. Sifat-sifat pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini ada beberapa contoh soal yang sudah kakak siapkan. Ini akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang bagian A. Kita selesaikan yang bagian A. 5X kurang dari 30. Nah, perintahnya tentukan nilai X. Agar dapat nilai variabel X, otomatis nilai koefisien variabel X harus kita rubah menjadi 1. Sehingga kedua ruas dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5. Sehingga menjadi 5X per 5 kurang dari 30 dibagi 5. Dibagi bilangan positif. Coba kita lihat sifatnya. Ini termasuk sifat kedua. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka pertidaksamaannya tetap. Tinggal kita bagikan 5 dibagi 5 1. 5X dibagi 5X kurang dari 30 dibagi 5, ya 6. Sehingga dapat X-nya kurang dari 6. Contoh soal yang bagian B.
X dikurang 3 lebih dari 5. Ini agar dapat nilai variabel X, konstantanya harus kita hilangkan negatif 3-nya. Agar min 3 ini terjadi eliminasi, maka kedua ruas ditambah dengan 3. Kalau ditambah dengan 3, notasinya tidak berubah. Sehingga ini menjadi X min 3 ditambah 3 lebih dari 5 ditambah 3. Min 3 tambah 3 habis, tinggal X lebih dari 8. Dapat nilai variabel X -nya. X lebih dari 8. Lanjut yang bagian C. Contoh soal yang bagian C. 10 kurang dari 15 ditambah X. Agar dapat nilai variabel X, otomatis konstanta 15, positif 15 ini harus kita lakukan eliminasi. Agar terjadi eliminasi, kedua ruas kita kurangkan 15. Kedua ruas kita kurangkan dengan 15. Sehingga ini menjadi 10 dikurang 15 kurang dari 15 dikurang 15 ditambah X. 10 dikurang 15 min 5 kurang dari, habis ini 15 dikurang 15 tinggal X. Dapat nilai variabel X -nya. Sekarang kita lanjut yang bagian D. Soal yang bagian D. 30 dikurang X lebih dari 50. Jadi kita sama perintahnya, ingin mencari nilai variabel X. Yang akan kita hilangkan nilai 30-nya konstantanya. Agar 30 ini terjadi eliminasi, kita kurangkan dengan 30. Kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga ini menjadi 30 dikurang 30 dikurang X lebih dari 50 dikurang 30. 30 dikurang 30 habis, tinggal min X lebih dari 50 dikurang 30, 20. Ingat, variabel X harus bernilai positif. Agar negatif X menjadi positif X, maka kedua ruas boleh kita kalikan dengan min 1. Boleh juga kita bagikan dengan min 1. Kalau kita kalikan dengan negatif 1, ingat sifat pertidaksamaan tadi. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Artinya, min X lebih dari 20, kedua ruas dikali dengan bilangan negatif, maka notasi pertidaksamaannya akan berubah. Yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Sehingga ini menjadi min X dikali dengan min 1, 20 dikali dengan min 1. Min dikali min positif kan? X dikali 1, X. Kurang dari 20 dikali min 1, min 20. Dapat. Soal terakhir yang bagian G. 3X min 7 lebih dari 2X plus 2. Ini lebih terlihat lebih rumit daripada soal yang bagian A sampai D yang kakak jelaskan tadi. Tapi cara penyelesaiannya sama. Kita disuruh untuk mencari nilai variabel X. Agar dapat nilai variabel X, otomatis konstantanya min 7 akan kita hilangkan. Supaya min 7 terjadi eliminasi atau hilang, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 7.
notasinya tetap tidak berubah. Sehingga ini menjadi 3x min 7 plus 7. Ini 2x plus 2 plus 7. Nah, min 7 ditambah 7 habis, tinggal 3x. Lebih dari 2x, 2 ditambah 7, 9. Ya. Langkah selanjutnya, kita hilangkan nilai variabel di ruas kanan 2x. Agar 2x terjadi eliminasi, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 2x. Sehingga ini menjadi 3x dikurang 2x lebih dari 2x dikurang 2x ditambah 9. 3x dikurang 2x lebih dari 2x dikurang 2x habis 0. Tinggal 9. Maka x lebih dari 98. Hasilnya. Baiklah adik, di sini ada beberapa contoh soal yang tidak kakak bahas, yaitu yang bagian E dan bagian F. Silakan adik-adik coba kerjakan di rumah. Jika ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Akan kakak bahas di video selanjutnya. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton konten kakak. Semoga dapat dimengerti. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.